selagi berjerih. Betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan, tolonglah. Tuhan, tolonglah. Tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah sagu derang dan badai menderu. Gelombang jaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih. Betapa jauh di manakah labuhan abadi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hari ini adalah lembaran baru bagi GKJ Beringin. 2 tahun yang luar biasa terberkati di tengah badai pandemi. Tantangan bersekutu tanpa bertemu, perkembangan teknologi yang mengharuskan gereja berinovasi dengan langkah yang dirasa masih berat. Ancaman kesehatan yang secara global terus mengkhawatirkan. Dan bila hari ini GKJ Beringin masih tegar berdiri karena keyakinan bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan yang terus memberi semangat dan sukacita untuk menjalani kehidupan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Marilah kita naikkan puji dan syukur kita atas sukacita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan KPJ 331, Sakmenika dadosa lembaran enggal.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hidup bergereja adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Persekutuan, kasih sayang, kebersamaan, sukacita, dan kedamaian mewarnai kehidupan bergereja kita. Tuhan hadir memberikan segala sesuatu yang gereja perlukan. Tak pernah putus dan tak pernah habis rahmat-Nya. Atas setiap peristiwa yang diizinkan terjadi, bahkan di tengah badai pandemi yang masih mengkhawatirkan dan mengancam kehidupan kita. Tetap sukacita dalam pengharapan akan pertolongan Tuhan. Kita pujikan PKJ 216 bait yang pertama, berlimpah sukacita di hatiku. Mari kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, sebab sering bersukacita di tengah kondisi badai pandemi ini terasa sulit untuk dilakukan. Di hadapan Tuhan Sang Pemurah, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengenal Engkau sebagai Tuhan Allah yang Maha Baik, penolong yang setia bagi kehidupan kami. Di tengah-tengah sukacita yang kami rasakan saat ini ya Tuhan, oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan, berkenan mengawal dan memimpin kehidupan bergereja kami selama 2 tahun di GKJ Beringin ini. Izinkanlah ya Tuhan, pada kesempatan sore hari ini, kami kembali datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, membawa keadaan hidup kami yang sampai dengan saat ini masih jauh dari perkenanan Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami berdosa dan bersalah di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kami. Terlebih lagi ya Tuhan, di tengah situasi pandemi yang saat ini mengharuskan kami hidup di tengah-tengah wabah, bahkan kami harus hidup berdampingan dengan virus COVID-19, seringkali membuat kami merasa bersungut-sungut, putus asa akan keadaan ini. Kami merasa khawatir dan takut akan keadaan ini. Segala sesuatu yang terjadi jauh dari keinginan dan harapan kami. Bahkan kami merasa kehilangan sukacita dan pengharapan kami oleh pertolongan-pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdosa Tuhan karena kami selalu benar kepada pengertian kami sendiri. Kami melupakan ada campur tangan Tuhan yang luar biasa yang akan setia untuk menolong kehidupan kami. Tuhan, kami mengakui begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan kepadamu maupun kepada sesama, baik melalui ucapan, pikiran maupun perbuatan kami. Begitu banyak penyesalan ya Tuhan yang tidak dapat dipulihkan oleh karena kami seringkali menyakiti dan mendukakan hati Tuhan.
Tuhan, kami menyadari sekalipun doa ini tidak akan mengubah kehidupan kami di masa lalu, tapi izinkanlah kami tetap menaikkan doa ini dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kami. Kami mengaku berdosa ya Tuhan, kami mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kami. Untuk itu kepada Allah Sang Maha Pemurah dan Allah Sang Maha Pengampun, kami datang dengan kerendahan hati, memohon pengampunan dosa dari-Mu ya Tuhan. Untuk selanjutnya ya Tuhan, pimpinlah kami ya Bapa, untuk kami bisa menjalani kehidupan kami yang baru sesuai dengan perkenanan-Mu Tuhan. Tunjukkanlah jalan terang bagi kami ya Tuhan, dalam setiap sisi kegelapan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan PKJ 43 bait yang pertama, Tuhan kami berlumuran dosa, kita pujikan 2 kali. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan kesungguhan hati mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosanya. Kini, terimalah berita anugerah dari Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 116 ayatnya yang ke-5 sampai ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersama-sama kita pujikan PKJ 265 bait pertama, bukan karena upahmu. Persembahanmu dan bukan pula hasil
Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sapaan Tuhan. Di tengah-tengah kita bersuka cita menghayati hari ulang tahun yang kedua gereja kita yang kita cintai, GKJ Beringin. Mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan, ya Tuhan. Di tengah-tengah kami mensyukuri atas peristiwa yang bersejarah dalam kehidupan gereja kami, GKJ Beringin, yang hari ini 20 Juli 2021 memasuki usia yang kedua, usia yang begitu muda. Tapi kami merasakan karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami berjemaat dan bergereja. Karena itu ya Tuhan, kami hendak mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan lewat firman yang sebentar lagi akan kami dengar. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasannya, kiranya melalui kuasa dan penyertaan Tuhan, firman yang tertabur pada sore hari ini menjadi berkat bagi setiap kami, gereja kami, GKJ Beringin. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GKJ Beringin, dan juga saudara-saudara semua yang setia mendengarkan dan melihat khotbah-khotbah yang ada di channel YouTube GKJ. Nah, hari ini hari yang istimewa. Kenapa saya katakan istimewa? Hari ini tepatnya 20 Juli 2021, GKJ Beringin berulang tahun yang kedua. Istimewa yang kedua, kita berulang tahun di tengah-tengah situasi yang sulit oleh karena pandemik COVID-19. Diam, terasa kita tertekan, tetapi bergerak kita berbahaya. Itulah situasi yang sedang kita hadapi. Namun demikian, kita akan disapa oleh sebuah tema yang sangat menarik di tengah-tengah sukacita jemaat berulang tahun gerejanya. Temanya adalah tetap sukacita di tengah badai pandemi. Mari bersama-sama kita pembuka 1 Tesalonika 5 ayatnya 16 sampai 18. Mari bersama-sama kita lihat 1 Tesalonika 5 ayatnya 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Tetap sukacita di tengah badai pandemi. Sebuah tema yang bisa membuat orang tertawa. Tertawa bukan karena lucu, karena tema ini sangat-sangat kontradiktif, sangat bertentangan dengan apa yang sedang terjadi.
Mungkin di antara anggota jemaat akan bertanya, bagaimana Pak Pendeta kami bisa sukacita kalau situasinya seperti ini? Ya, orang bilang, diam, disuruh diam, di rumah, tinggal di rumah, tapi merasa tertekan gak bisa apa-apa. Tetapi kalau bergerak juga berbahaya dengan aktivitasnya. Maka sangat pas ya kalau kita bisa melihat apa yang menjadi tujuan pemerintah memberikan semacam bukan warning ya, tetapi aturan PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebetulnya bagian dari upaya pemerintah agar masyarakat di tengah-tengah situasi pandemik ini hidupnya tertata dan terlindungi. Tetapi bagaimana dengan kita sebagai umat Allah tatkala menghayati kehidupan baik secara bergereja khususnya maupun di dalam kehidupan kesehari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tanpa terasa ya, saya katakan hampir 2 tahun ya, kita akan diperhadapkan situasi seperti ini ya, dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Semua bidang kehidupan, lini kehidupan terasa tertekan, bahkan berat. Baik bidang sosial, ekonomi, apalagi kesehatan. Bapak Ibu, semua yang hadir di rumah masing-masing untuk bersekutu, beribadah, ibadah syukur, ulang tahun gereja yang kita cinta ini pasti dari pagi sampai malam kalau melihat televisi betapa memprihatinkan. Tidak hanya keadaan di bangsa kita, tetapi di seluruh hampir penjuru dunia sedang prihatin menghadapi situasi karena pandemi. Kalau saya boleh ekstrim mengatakan, kita ini sedang menuju krisis. Situasi yang membuat manusia tertekan dari semua lini kehidupan. Nah, dengan latar belakang situasi yang berat seperti itulah, kenapa Pak Pendeta temanya kok kita diajak sukacita? Apa enggak aneh Pak Pendeta? Mungkin itu pertanyaannya. Nah, mari kita kembali lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Paulus mengatakan dalam suratnya, berpesan pada jemaat di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa. Ya. Kalau diperhatikan, ini himbauan, bahkan menuju perintah agar jemaat di Tesalonika itu tetap bersukacita. Jadi waktu itu jemaat di Tesalonika, kehidupan imannya menurut apa yang didengar, apa yang dilihat oleh Rasul Paulus, satu sisi ada pertumbuhan iman, kecintaan mereka terhadap Tuhan, kehidupan mereka terhadap Tuhan, ada yang positif, ada yang bertumbuh. Tetapi di sisi yang lain ada sebagian jemaat di Tesalonika, ya karena pergumulan hidup, karena penganiayaan, dan berbagai persoalan, goncang imannya, kemudian kehilangan sukacita. Nah itu latar belakangnya, kenapa Paulus juga mengatakan, tetaplah berdoa. Artinya bahwa sukacita itu tidak semata-mata bergantung pada apa yang ada atau yang melekat pada manusia. Jadi sukacita di sini tidak sama dengan apa yang kita bayangkan, sukacita yang sifatnya kesenangan, ya, kesenangan duniawi. Memang kesenangan duniawi itu bisa membuat kita bahagia, tetapi itu sementara dan fana. Sukacita di sini juga bukan dalam arti
kita tertawa-tawa, bukan seperti itu. Sukacita di sini menurut Paulus dalam kaitannya kehidupan di dalam Tuhan. Nah, saya sempat mencatat di sini, apa sih maksud sukacita yang Paulus kehendaki? Jadi, ungkapan perasaan sebagai pandangan hidup dari orang-orang yang selalu memiliki sikap optimis, memiliki pengharapan dalam menghadapi segala situasi. Jadi ada pengharapan, ada optimisme yang diminta Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Itu latar belakangnya. Lalu kaitannya dengan kita yang pada sore hari ini, meskipun ibadah online, kita pun juga diajak selain mensyukuri GKJ Beringin dengan dinamika yang ada, dengan pergumulan-pergumulan yang ada, kita bisa melihat karya Tuhan lewat gereja ini. Baik dalam persekutuannya, di dalam pelayanannya, ada kegembiraan, ada kesedihan, ada kekecewaan, mungkin ada kemarahan, itu mewarnai kehidupan kita bersama tatkala kita menjadi sebuah gereja yang dewasa. Tepatnya tanggal 20 Juli 2 tahun yang lalu, dan hari ini kita merayakannya. Dan merayakan di tengah-tengah situasi yang begitu berat. Ya. Saya mendengar, saya melihat juga di televisi, membaca keadaannya tidak ada alasan untuk sukacita kalau itu ukurannya dunia. Tetapi kita ini orang beriman. Kita ini orang percaya. Jadi Tuhan memanggil kita untuk menghayati bagaimana kehidupan orang beriman. Bahkan kalau kita membaca Filipi 4 ayatnya yang keempat, Paulus juga enggak bosan-bosan mengajak jemaat bersukacita. Di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ada kalimat di dalam Tuhan. Artinya apa? Yang membuat sukacita seseorang itu tatkala menghayati dan menyadari ada Tuhan dalam dirinya. Masalah boleh terjadi, pergumulan boleh ada, tantangan boleh hadir, tetapi kalau bersama Tuhan kita akan kuat, kita akan mampu menghadapi. Amin. Itulah di tahun yang kedua ini kita diajak, pandemi boleh terjadi, tetapi jangan mengurangi semangat kita, optimis kita, harapan kita, terlebih sukacita kita hidup di dalam Tuhan. Kuncinya di dalam Tuhan. Kenapa? Karena semua itu yang berkuasa punya otoritas Tuhan. Lah kalau yang menjaga itu yang punya kita, pasti kita dijaga, pasti kita dituntun. Gereja kita juga demikian, dan kita sebagai orang percaya pun juga demikian. Nah, mari, boleh kita sedih sejenak, boleh kita khawatir melihat situasi yang terjadi, tetapi jangan berlarut-larut. Kita akan tetap sukacita, baik sebagai pribadi, sebagai jemaat, sebagai gereja, melangkah, menatap ke depan bersama Tuhan. Ada harapan, ada kepastian di dalam Tuhan. Sehingga pada akhirnya saya selaku pendeta GKJ Beringin, di tengah-tengah situasi ini, saya tidak mau kita dikalahkan situasi. Kita harus mengalahkan situasi bersama Tuhan. Tetap bersukacita di tengah pandemik, di hari ulang tahun yang kedua ini. Selamat ulang tahun GKJ Beringin, Tuhan memberkati. Amin.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan memperbaharui iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli sesuai dengan pujian Kidung Jemaat 280 ayat 1-3. Mari kita berdoa. Tuhan yang sungguh teramat baik bagi kami, yang begitu setia ada dan hadir dalam kehidupan kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja. Kami bersyukur ya Tuhan, sore hari ini kami diingatkan di saat kami boleh beribadah syukur atas kasih Tuhan. Gereja kami menapaki di usia yang kedua. Meski harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi firman Tuhan yang tertabur sore hari ini sungguh mengingatkan kami agar kami tidak kehilangan sukacita, agar kami tetap memiliki sukacita bersama Tuhan, menatap kehidupan ke depan bersama Tuhan. Secara khusus, hamba-Mu menyerahkan sepenuhnya kehidupan GKJ Beringin, baik segenap warga gerejanya, para anggota majelis, para anggota komisi-komisi yang ada di dalamnya, dan semua yang terlibat ambil bagian di dalam pelayanan kehidupan gereja. Biarlah di tengah-tengah beban hidup, di tengah-tengah situasi yang berat, mereka tetap semangat untuk memberi yang terbaik bagi gerejanya, memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat pelayanan mereka. Hamba-Mu mendoakan bagi setiap pribadi, setiap keluarga yang saat ini mungkin sedang bergumul oleh karena situasi yang sedang dihadapi, yang sakit karena pandemik COVID-19. Kiranya Tuhan tolong campur tangan yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh sembuh. Bahkan yang sakit di rumah sakit harus berjuang untuk memperoleh kesembuhan, kiranya Tuhan jamah. Buat keluarga yang saat ini juga bergumul, cemas masa depan anak-anak mereka, kiranya Tuhan menenteramkan, karena janji Tuhan ya dan amin, dan kami serahkan kehidupan setiap keluarga yang sedang berjuang untuk kehidupan anak-anak mereka, yang studi, yang kuliah, yang sedang berharap mencari pekerjaan, dan semua yang sedang dihadapi, kami percayakan kepada Tuhan.
terlebih gereja kami di usia yang kedua yang begitu muda ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang melengkapi setiap kami untuk mampu memberi yang terbaik, bersaksi di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan tempatkan. Pada akhirnya kami tak henti-henti juga mendoakan para pemimpin kami yang berjibaku tak lelah-lelahnya memikirkan kondisi pandemik ini, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Biarlah mereka memberi yang terbaik untuk masyarakat yang sedang mengalami situasi yang sulit ini. Kebijakan-kebijakan mereka berpihak pada masyarakat. Kami serahkan ya Tuhan. Juga para tenaga kesehatan menjadi garda terdepan. Biarlah Tuhan juga beri mereka kekuatan, kesehatan untuk bisa menolong orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya mampukan kami sebagai pribadi, sebagai gereja untuk juga bisa menjadi saksi yang hidup, memberi yang kami bisa untuk saudara-saudara yang membutuhkan langkah nyata kami. Terima kasih Tuhan. Kami hendak akhiri doa syafaat kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan pada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersuka cita dan menyatakan ungkapan syukur kita pada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 439, bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur ya Bapa untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu, untuk kemurahan hati-Mu ya Bapa. Karena di tengah-tengah pandemi ini ya Bapa, Engkau masih memberikan berkat-Mu bagi kami, berkat jasmani maupun rohani yang telah kami terima ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami memberikan sedikit persembahan untuk Engkau ya Bapa yang kami ambil dari berkat-Mu. Kiranya Bapa sucikan, kiranya Bapa terima persembahan kami ini ya Bapa, supaya persembahan ini dapat bermanfaat untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga mohon bagi hamba-Mu yang mengelola persembahan ini ya Bapa, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan supaya persembahan ini dapat dikelola turut dengan kehendak-Mu.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, kami mohon bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 440 bait yang pertama, Di Badai Topan Dunia. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera-Nya. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memenuhi saudara, cinta kasih Bapa meneguhkan saudara, dan persekutuan dengan Roh Kudus memampukan saudara kini hingga selamanya. Amin. Salam Bapak Ibu dan Saudara warga Jemaat GKJ Beringin. Betapa bahagianya hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Juli tahun 2021, GKJ Beringin berulang tahun. Semua itu karena anugerah Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa, tiada berkesudahan dan selalu menyertai, membawa kita menapai perjalanan bergereja GKJ Beringin yang genap berusia 2 tahun. Perjalanan yang tidak mudah namun tetap terasa indah. Perjalanan yang penuh tantangan, asa, namun tetap terasa bermakna. Semua karena anugerah-Nya. Anugerah sukacita yang kita terima dan kita rasa untuk kita bagikan pada sesama. Sukacita yang membawa kita mampu berdiri tegak di tengah badai pandemi yang belum berhenti. Anugerah sukacita ini yang memberi semangat di tahun kedua perjalanan GKJ Beringin. Bukan hanya untuk persekutuan dan kehidupan bergereja kita, tetapi relasi dengan sesama yang membutuhkan semangat gereja di tengah masyarakat agar kehidupan menjadi lebih hangat. Ulang tahun kedua GKJ Beringin mengangkat tema Tetap Sukacita di Tengah Badai Pandemi yang diambil dari bacaan 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, membawa kita pada kesadaran untuk tetap bersukacita
di tengah segala tantangan yang timbul akibat pandemi yang tak kunjung berhenti. Tantangan bersekutu tanpa bertemu, tantangan berinovasi dalam keterbatasan teknologi, tantangan bertindak kreatif di tengah pandangan serba sensitif, tantangan memberi dalam keterbatasan materi karena penurunan ekonomi, tantangan yang tetap menjaga kesehatan dan tengah kekhawatiran akan kesakitan, dan tantangan pengharapan di tengah ketidakpastian. Namun, setiap tantangan itu tidak ada artinya ketika kita meyakini pertolongan Tuhan yang menuntun dan melingkupi kehidupan kita, sehingga selalu ada sukacita untuk berdamai dengan badai pandemi. Majelis GKJ Beringin mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Pendeta Slamet Waloyo, setiap anggota majelis yang sukacita melayani, setiap komisi, badan pembantu majelis, tim dan panitia, baik panitia pembangunan maupun panitia kegiatan yang terus berinovasi untuk tetap bisa menjalankan pelayanan di tengah pandemi. Teristimewa apresiasi dan terima kasih bagi tim multimedia GKJ Beringin yang menjadi andalan ketika gereja dihadapkan pada perubahan era dan model pelayanan dalam tuntunan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Majelis GKJ Beringin mengucapkan selamat ulang tahun kedua GKJ Beringin. Kiranya gereja makin bertambah dalam persekutuan dan erat dan kuat, dalam bahtera yang diberkati dan teguh berlayar di tengah samudera, berkembang, maju dan berdampak bagi jemaat dan juga masyarakat, sehingga kemuliaan nama Tuhan nyata. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Amin.